Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat. Halo, bertemu lagi dengan kita pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek kali ini bertemakan tentang kebekerjaan. Kita ditugaskan untuk membuat video tentang prosedur pelayanan publik sesuai dengan kompetensi keahlian beserta dengan simulasinya. Karena kita berada pada kompetensi keahlian manajemen perkantoran, kita mengambil materi tentang human resource. Oke, Kak Yunita, bisa tolong jelaskan mengapa kita mengambil materi human resource? Nah, jadi alasannya kita mengambil materi tersebut karena satu, kita ingin tahu lebih dalam tentang apa itu human resource. Yang kedua, karena kita ingin memberitahu kepada teman-teman lebih dalam tentang apa itu human resource. Yang terakhir, karena kita mengambil materi yang kemungkinan kecil diambil oleh kelompok lain atau yang belum diambil oleh kelompok lain. Jadi berbeda itu indah ya guys, tapi kalau terlalu berbeda ya menceleng. Sekian. Oke Kak Yunita, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Anyway, human resource. Sebenarnya apa sih itu human resource? Penasaran ya? Sini aku jelasin. Kak, Nah, enak di sini. Nah, human resource atau HR adalah divisi penting yang menopang kesuksesan suatu perusahaan atau organisasi. Tugasnya adalah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Contohnya adalah mencari, merekrut, dan memberikan pelatihan pada para karyawan, penggajian hingga semua keperluan administrasi terkait karyawan. Nah, human resource ini terbagi menjadi 3, yaitu HRD, HRM, dan HCM. Kelihatannya di sini nggak enak banget ya. Kita pindah aja yuk. Kak, bantuin dong. Yang pertama yaitu Human Resource Development atau HRD adalah sebuah divisi yang menjalankan perencanaan strategi sumber daya manusia atau ketenaga kerjaan yang disebut HR planning. Nah, yang meliputi budgeting, penilaian SDM, seleksi dan perekrutan, penerimaan dan pemberhentian karyawan, performance management, pensiunan, industrial relationship, training, dan pengembangan sistem. Nah, dengan demikian, fungsi atau fokus HRD adalah pada pengembangan SDM atau karyawan dalam sebuah perusahaan, ya, serta memastikan segala kebutuhan karyawan seperti jaminan kesehatan dan lainnya sudah terpenuhi. Nah, keberadaan divisi HRD tentu sangat penting dalam perusahaan, institusi, dan organisasi. Yang kedua, tapi di sini kok dingin banget ya Kak ya? Kita masuk aja yuk. Yang kedua yaitu Human Resource Management. Nah, berbeda dengan HRD yang menjalankan fungsinya sebagai master plan, HRM lebih kepada memfasilitasi karyawan untuk mendukung kinerja mereka, memastikan bahwa segala kebutuhan karyawan dapat terpenuhi dan juga memastikan bahwa karyawan dapat hidup sejahtera. HRM memfasilitasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Secara garis besar, HRM merupakan strategi atau rangkaian langkah-langkah dan pendekatan untuk mengelola atau mencapai suatu tujuan yang ditetapkan perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu Human Capital Management. Kok capek ya jalan terus? Duduk aja Kak. Oke. Nah, yang ketiga yaitu Human Capital Management atau HCM. Tugasnya adalah memberikan perhatian lebih ke kemampuan sumber daya manusia, yang mana nantinya skill atau kemampuan ini akan dikembangkan dengan cara training, pendidikan, dan lain-lain. Segala aktivitas dan subsistem dalam manajemen sumber daya manusia diperhatikan secara baik dan proporsional sesuai strategi perusahaan. Kesimpulannya adalah Human Capital Management fokus kepada strategi pengembangan sumber daya manusia untuk menciptakan value yang dipakai untuk mencapai strategi bisnis yang efektif dan efisien. Nah, itulah perbedaan dari HRD, HRM, dan HCM yang terletak pada fokus terhadap tujuan dan sudut pandang terhadap sumber daya manusia. Namun ketiganya memiliki kesamaan, yakni menangani dan juga mengelola sumber daya manusia sebaik mungkin agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan. Dadah!
Nah, dari beragam penjelasan tadi, human resource terbagi menjadi beberapa bagian dan memiliki tugas masing-masing. Dari beragam tugasnya, kita mengambil salah satu tugas human resource, yaitu perekrutan karyawan. Bagaimana videonya? Langsung saja mari kita saksikan bersama. Selamat pagi, maaf mengganggu waktunya Ibu. Saya dari Divisi Keuangan. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menyampaikan bahwa kami kekurangan tenaga kerja di bagian asisten keuangan. Maka dari itu, apakah dari perusahaan bisa menambahkan tenaga kerja di posisi tersebut? Baik, saya akan pertimbangkan terlebih dahulu dan untuk informasi lebih lanjut, saya akan hubungi kembali ya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi, Bos. Apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, ada nih. Jadi setelah saya melihat data, di studio kita ini membutuhkan tenaga kerja di bagian digital marketing, manajer marketing, content creator, dan asisten finance. Jadi untuk itu tolong dibuatkan pamflet open recruitment di bagian tersebut ya. Iya, pasti tunggu ya. Dan untuk informasi lebih detailnya akan saya kirim melalui email. Iya, Bos. Terima kasih. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi. Jadi setelah mendapat permintaan dari divisi keuangan bahwa di studio kita kekurangan tenaga kerja di bagian asisten finance, setelah melihat data ternyata kita memang kekurangan tenaga kerja di bagian tersebut. Jadi untuk open recruitment sudah saya serahkan ke desainer dan untuk filenya dari peminat akan saya seleksi terlebih dahulu. Lalu hasilnya akan saya serahkan dan interview akan saya serahkan kepada Anda. Ya baik Bu, terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi. Untuk permintaan tadi sudah saya pertimbangkan dan sudah saya sampaikan ke HRD serta desainer. Untuk interview HRD tolong dibantu ya. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Wih, ada loker baru nih. Mana ya? Pas banget sama kesembuhan kita. Coba aja lah. Siapa tahu diterima. Bismillah.
Bismillah, mohon terima. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya ingin interview pekerjaan di bagian asisten finance. Baik, silakan tunggu sebentar ya. Iya. Selamat pagi, ini ada yang mau interview di bagian asisten finance. Baik, saya akan antar ke ruang interview. Terima kasih. Mari Kak, saya antar ke ruang interview. Baik. Ini Kak ruangannya, silahkan masuk. Oke, terima kasih. Iya. Misi. Iya, silakan. Selamat pagi, nama saya Gaby Rumania. Selamat pagi Kebis, nama gimana Anda? Silakan Ibu. Terima kasih. Baik, pertama bisa tolong perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Terima kasih, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya baru lulus dari Universitas Gadjah Mada, jurusan keuangan. Saya pindah dari Jogja dengan keluarga saya. Dan saya sangat berminat sekali bekerja di studi Anda di bagian asisten finance. Apakah Anda tidak keberatan bekerja sampai malam untuk mengenal sistem pada posisi yang Anda minati? Saya sangat paham sekali bahwa sebagai pendatang baru, saya perlu memberikan performa terbaik saya. Berapa lama Anda niat bekerja dengan kami? Saya sangat lihai dengan pekerjaan saya, asalkan studio Anda menerima saya dapat segera bekerja. Dalam benak Anda, berapa besar nominal gaji yang ingin Anda terima? Saya memiliki pengalaman kerja saat saya magang ketika menyelesaikan kuliah. Saya bersedia menyesuaikan diri dengan standar dan peraturan studio. Oke, sepertinya sampai di sini saja interview kali ini. Untuk informasi lebih lanjutnya akan segera kami hubungi kembali. Terima kasih.